Jordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina kita Syam. Ada. Jadi banyak sekali korban yang syahid dan yang wafat, dan itu membutuhkan pertolongan medis, banyak luka-luka. Lalu kami diundang ke sana oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, dan itu tidak mudah. Proses pendaftarannya sekitar setahun kami mendaftar, dan saya sendiri sudah sampai ke Kairo, perbatasan yang Kairo itu Rafah, kembali lagi ke Jakarta, untuk kembali lagi ke Jordan, namanya belum ACC, balik lagi. Jadi kali ketiga baru kami bisa berhasil masuk Gaza. Jadi dari Jakarta kami dapat kuota 7 orang. Gelombang pertama 2 orang, Dr. Ali Budasara, Dr. Dani dari Jawa Barat Bandung, dan Dr. Ayus dari Jogja. Itu masuk Gaza. Karena nomor kedua 5 orang, saya sendiri, saya ahli bedah ortopedi, kemudian ada juga ikut istri saya, Dr. Rita Kusmanisi, beliau ahli bidan dan kandungan. Yang ketiga Dr. Anestesi, Dr. Nurholis dari Bengkulu, kemudian Dr. ahli bedah mulut, Dr. Hafindo dari Sumatera Barat, dan Dr. Gigi Safini dari Jawa Barat. Jadi prosesnya dari Jakarta ke Aman kita dengan transitnya mungkin 16 jam, Jakarta Aman. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Aqsa ya? Nah, ada di sini yang pernah ke Masjid Aqsa, hampir sama prosesnya. Jadi dari Aman kita ke perbatasan Jordan, imigrasi Jordan, dengan kita diperiksa koper-kopernya. Kemudian dari situ kita menuju perbatasan Jordan dan Israel, namanya ALMB. Situ diperiksa lebih ketat lagi, dan kita lewat Israel selama 2 jam. Kita dikawal oleh tentara Israel, IDF namanya. Tapi jangan bangga dulu, dikawal itu supaya nggak kabur kali ya. Jadi depan belakang dikawal polisi, kita naik bus itu selama 2 jam. Jadi Israel itu ya sama dengan kota besar ya, Jakarta, masih tinggi, memang tanahnya hijau ya, tapi itu sebetulnya tanah Palestina sebenarnya yang diambil oleh mereka. Kemudian setelah 2 jam 3 jam kami sampai ke perbatasan antara Israel dan Palestina. Nah, di situ namanya pintu masuk Kisufin dekat Karim Salom, yang ada hanya tentara Israel. Kami nggak berani, jadi panjang jalan kami nggak boleh turun, nggak bisa kencing selama 4 jam. Nah, dari perbatasan itu ada tentara Israel. Kami dikawal oleh PBB. Mungkin suasananya buat saya menegangkan ya, karena itu daerah konflik ya, daerah konflik. Jadi ada pasukan Israel, kemudian kami dikawal oleh PBB, kemudian rombongan PBB ke utara, ke Gaza Utara, kami ke selatan. Jadi Gaza itu mungkin luasnya 20 km persegi, Ustaz. Sekarang dibagi 3 sekat. Jadi di utara itu rumah sakit Indonesia itu di utara. Kemudian di tengah Gaza City, rumah sakit Ashifa, kami di selatan, di Khan Yunis. Perbatasan Rafah dengan Mesir itu sudah rata dengan. Jadi ketika saya masuk, itu saya shock. Karena yang saya lihat itu bangunan rata, infrastruktur rata dengan negara. Kalau pernah ada bangunan berdiri, ya sudah miring-miring ya, atau lopong-lopong. Termasuk nanti rumah sakit yang saya tinggal itu juga lopong-lopong. Itu berangkat jam 6 pagi dari hotel di Aman, masuk Gaza itu pukul 6 maghrib. Jadi suasana
termasuk sebelum maghrib. Jadi masih bisa lihat itu rata dengan tanah. Ya mungkin nggak bisa bayangkan ya. Kalau gempa bumi rata dengan tanah itu kan kondisi aman, ini rata dengan tanah kondisi perang. Lalu kami ditempatkan di rumah sakit Nasr namanya. Ini rumah sakit timbangan Presiden Gamal Nasr di Mesir. Jadi sudah kami tinggal di sana. Kami bersama 5 orang Indonesia, dokter ahli, dan juga banyak dokter-dokter non Muslim, Bapak sekalian. Ada dari Spanyol. Kalau saya tanya, ngapain Anda kesini? Kayak bahasa Inggris ya. Ya, ini harus dibela orang Palestina, harus dibantu. Jadi justru orang-orang non Muslim itu berbulan-bulan Bapak. Kami 2 pekan dia 3 bulan. Pulang nanti balik lagi. Ada lagi juga teman saya dari Yunani, profesor juga, ahli THD. Ngapain Anda kesini saya? Ya, saya harus bantu mereka. Seberapa kali Anda selama pulang? Saya kali kedua nih gitu. Itu dari non Muslim dari Yunani. Ada juga dari Inggris, dari Jerman, dari Prancis. Jadi kami bersama dokter internasional. Bukan hanya yang Muslim, yang non Muslim juga ada. Apa yang kita lakukan di sana? Jadi semua warga Gaza yang 2,5 juta itu hampir seluruhnya tinggal di tenda. Masjidnya juga di plastik, tenda plastik. Jadi kalau bacaannya sama ya, indahnya juga seperti Ustaz tadi kita sholat. Nah, cuma perasaan kita kan menangis sedih, karena itu di tenda. Doa kunutnya juga bikin kita sedih, menangis. Allahumma ansur muslimina wa muslimat fi Palestin. Jadi kalau kita dengar tuh rasanya kita sedih, menangis. Karena itu dibacakan di musola, di masjid. Nggak ada masjid, adanya tenda masjid. Dan di sana musim dingin. Jadi kalau di sini jam 6, di sana jam 1 malam, selisih waktu 5 jam. Nggak ada rumah, adanya tenda plastik. Tenda plastik. Terus kami ditempatkan di rumah sakit. Hari pertama itu, hari Jumat saya ingat sekali. Saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya nggak biasa dengar suara bom. Karena nggak ada bom di Indonesia. Jadi itu siklusnya gini Pak. Ada suara drone. Drone itu 24 jam. Kita sholat subuh itu sambil dengerin imam, sambil dengerin suara drone. Nah, nanti kalau drone itu udah berapa lama, nanti ada suara bom, ledakan bom. Awalnya saya nggak tahu kan jarak bom itu, jadi serba ketakutan. Kita di rumah sakit, tapi lama-lama diberitahu. Kalau suaranya seperti ini jauh, tapi kalau udah ini bunyi tembok rumah sakit itu dekat kan. Nah hari kedua saya udah bisa tidur, bisa tahu suara di bom ini dekat apa jauh. Tidur juga nggak bisa lama karena suara bom itu terus 24 jam. Jadi drone bom. Nanti kalau ada bom, suara ambulans. Ambulans itu terbagi 2, ada yang ke kamar jenazah, ada yang ke IGD. Jadi mungkin kurikulum kedokteran itu mesti ditambah dokter ya. Di sana IGD-nya 1 hari 1000. IGD bedah ya, maksudnya IGD emergency. Terus apa yang saya rasakan begitu Pak, Bapak sekalian. Suara drone, suara bom, sirine ambulans, kemudian operasi. Saya ke bawah ke IGD gitu, dan apa yang saya lihat? Yang pasti itu pasiennya orang tua, 1, 2 perempuan, sampai saya sedih sekali perempuan. 3 anak-anak. Jadi apa yang ditulis di media itu benar adanya. Kami menyatakan itu. Apa ada tentara? Nggak ada. Yang ada warga sipil. Nah, saya dokter bedah. Saya sendiri hari pertama itu shock. Jadi satu pasien nggak bisa apa-apa saya. Nggak pernah ngalamin situasi perang seperti itu kan. Jadi satu pasien cedera kepala,
leher, dada. Sampai perawat itu bilang, saya sehari bisa 100 pasien masuk dada, masang chest tube, nanti perutnya, terus tulang pelvisnya, tulang bawah, tulang atas. Itu yang saya saksikan, yang saya alami. Mereka lebih, dokter-dokter dan perawatnya pasti lebih terlatih dari kami. Ya, walaupun saya banyak dokter Indonesia itu, saya rasa lebih terlatih mereka. Karena mereka tiap hari begitu, dan pasiennya puluhan ratusan. Nah, cuma yang saya hormat, yang saya apresiasi itu di IGD itu ditulis prosedur pemasangan intubasi itu Pak. Nanti di bawahnya ditulis tawakal Allah. Itu bedanya dengan IGD di Indonesia. Kalau di IGD Gaza itu di bawahnya ditulis kalau udah kamu kerjakan semua prosedur tawakal Allah. Dan saya mau cerita apa yang saya alami sebagai dokter. Saya terus operasi kan. Saya heran, lukanya itu sedikit 1 cm di sini di tangan, tapi tulangnya remuk. Kena serpihan bom, snap nail. Dan yang menyedihkan lagi, pembuluh darahnya itu rusak. Jadi akhirnya besoknya dia amputasi. Nah, kejadian amputasi itu banyak. Amputasi kaki, bahkan yang sedih itu sampai atas ya. Maka ada yang perempuan itu sampai sini. Karena luka pecahan bom itu kecil, saya nggak ahli perang, nggak ngerti saya. Kecil tapi dalamnya itu tulangnya rusak, hancur. Bahkan pembuluh darahnya juga putus. Sehingga udah dicoba ada ahli bedah pembuluh darah disambung, gagal dan besoknya akhirnya diamputasi. Jadi kejadian amputasi cukup tinggi. Itu yang saya saksikan ya, yang saya merenungi gitu. Terus saya lihat lukanya itu keabu-abuan. Sampai pasien itu kan coklat tanah di sana. Saya perhatikan gitu. Jadi luka-luka itu, pasien korban luka itu macam-macam. Bisa kena pecahan bom. Saya lihat sendiri ya. Ditunjukkan sama mereka. Kecil kok, hanya seruas tunjuk. Jadi gepeng, coklat warnanya. Yang menyedihkan lagi kena reruntuhan. Jadi saya waktu itu sedih sekali. Ada orang disabilitas bisu tuli sejak lahir. Jadi mungkin dia nggak mendengar suara itu. Jadi dia keruntuhan bangunan yang untuk kena bom. Lalu dia cedera kepala, nggak sadar. Intinya mereka itu warga sipil, nggak berdosa lah, nggak ngerti itu urusannya. Tapi bom itu nggak pernah berhenti. Sepertinya kata mereka ini ingin membersihkan kota Rafah. Jadi pasien dikonsentrasikan ke selatan di Khan Yunis. Dan memang para dokter menumpuk di selatan. Dokter-dokter yang di utara itu bergeser. Terus bagaimana keamanan kita? Jadi kita itu di titik. Jadi kota Gaza itu dikasih koordinat bahwa luasnya 1 km. Kayak kotak-kotak itu. Kalau udah disepakati oleh Israel di titik koordinat misalnya 621, sudah kami diam aja. Jadi setiap hari naik turun tangga di mana ada rumah sakit nggak bisa keluar dari pagar rumah sakit karena bom itu ada di luar rumah sakit. Jadi rupanya koordinasi rumah itu sudah disetujui oleh Israel, jadi nggak dibom. Apalagi di situ ada orang-orang asing dari Prancis, dari Jerman, dari Spanyol, mereka nggak bahaya kan kalau dia bom orang-orang asing itu. Nah, terus banyak infeksi. Kenapa? Karena nggak ada protein di sana. Makanya sehari sekali cuma roti itu gandum atau nasi. Nasi saja, nggak ada lauk. Minumnya air atau teh. Mereka bisa beli gula, ada
gula ya, kata dari mana? 1 kilonya 300.000 rupiah. Jadi sulit, nggak ada. Telur itu satu butir $10, susah ya. $10 itu berapa? 100 ribuan. Jadi banyak pasien yang malnutrisi. Bayi lahir minum air putih, ibunya nggak keluar asinya. Ini dokter kita bisa cerita. Kenapa? Ya kurang protein. Jadi luka susah sembuh, mudah infeksi, malnutrisi. Kenapa begitu? Karena memang di blokade yang bisa masuk hanya tim medis. Itu pun kalau disetujui oleh Israel. Waktu kami datang itu, Bapak sekalian, ada 20 orang yang bisa masuk hanya 9. Sisanya kembali ke negaranya. Waktu saya pulang itu lebih sulit. Jadi ini termasuk yang bisa lolos nih. Ada teman saya bawa sel vaksin dari Gaza. Itu diperiksa pokoknya ketahuan diambil oleh Israel. Bawa pasir Gaza diambil oleh Israel. Ini tanah saya, walaupun sebetulnya itu tanah nyolong ya. Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan, wajah mereka, postur mereka tidak sama dengan orang Timur Tengah. Dan saya dokter, saya bisa tahu ya, beda. Posturnya seperti orang Eropa. Itu menunjukkan populasinya berbeda dengan asli Palestina. Lalu saya tanya sama ada dokter Palestina dari Jerman yang bantu ke sana, namanya dokter Ehal. Saya bilang, kita lihat mereka nggak sama wajahnya dengan orang Timur Tengah seperti Anda ya. Iya, mereka orang Eropa Timur kok katanya. Yang dulu datang ke, jadi dokter Ehal itu tahu orang Palestina yang terusir peristiwa Nakba, bapaknya 48 dan 67, kakeknya neneknya itu terusir dari Palestina, tinggal di Jordan. Lalu dia anak-anaknya sekolah di luar negeri. Dulu kakek saya itu menerima mereka, kami sambut mereka dengan baik, karena mereka diusir di Eropa, di Jerman. Setelah kami terima mereka, kami yang diusir. Jadi bapak-bapak kalau aman, mungkin satu hari pernah ada rencana wisata ke Masjid Aqsa, nanti ke toko souvenir, bapak bisa lihat banyak gantungan kunci. Itu menunjukkan kunci rumah mereka yang di Palestina. Bahkan sertifikat tanahnya mereka masih punya. Saya pernah beli bapak tahun 2009. Itu dia di kamar sini kunci rumah saya. Saya bilang, syarat ya. Anda mau balik? Iya. Nanti kalau bersama mereka saya kembali, saya akan tinggal di rumah saya akan buka rumah saya. Ini kuncinya. Padahal dia nggak tahu rumah itu mungkin sudah rata dengan. Jadi yang saya perhatikan itu posturnya beda, seperti orang Eropa. Itu menurut saya itu berarti dia bukan asli Timur Tengah, namun mereka pendatang. Lalu pertanyaannya, kenapa kita bantu mereka? Kita jauh-jauh. Jadi orang Palestina itu heran, Indonesia itu kok suka bantu Palestina, sampai bikin rumah sakit kan. Jadi kalau kita ke sana itu kan banyak keluarga pasien Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat terkenal di Gaza. Ada pertanyaan, saya ditanya waktu wawancara, Anda ngapain ke sana? Anda kan jauh, ribuan kilometer, 1 hari ke Palestina, naik pesawat. Saya bilang, pertama, saya sampaikan pada mereka, ada orang Palestina. Satu, secara konstitusi negara Indonesia tidak suka ada penjajahan termasuk di Palestina. Betul Bapak ya? Di Undang-Undang 45 kan? Kita menentang penjajahan di muka bumi itu. Saya bilang, saya sampaikan begini. Yang kedua, yaitu saudara kita juga. Sebagaimana. Yang ketiga,
saudara kita sebagai manusia. Ini bukan masalah agama saja, ini masalah kemanusiaan. Anak-anak, perempuan, orang tua. Ada pasien saya 100 tahun, bayangkan ini. Imam Masjid Al-Aqsa, 80 tahun. Ini masalah manusia. Makanya banyak dokter dari Eropa datang, non-muslim tapi datang ke Gaza. Jadi saya silakan Ibu kalau mau tanya pada saya akan jawab. Mungkin saya kurang sistematis, tapi saya cerita apa yang saya alami, saya rasakan, saya dengar, saya lihat. Satu yang saya belajar dari mereka, kesabarannya luar biasa. Sabrun jamilan, Allahu musta'an. Ada surat Al-Yusuf. Jadi saya datang karena ada keluarga perawat yang saya. Perawat dokter itu Pak, itu nggak terima gaji. Dari mana gajinya pemerintah nggak jawab? Tinggalnya di mana? Di tenda, dijemput oleh mobil rumah sakit. Tapi saya lihat kerjanya luar biasa. Sebagai seorang dokter ortopedi yang sudah tua ini, saya lihat mereka standarnya Eropa. Walaupun terbatas. Ini kalau nggak ada dibuka bloknya ini, untuk gerbang nggak dibuka oleh Israel, mungkin nggak sampai sebulan ini kolaps biasanya. Obat-obat sudah habis, antibiotik hancur sudah habis, sudah berkurang. Tapi mereka kerjanya luar biasa, siang malam dan tidak pernah mengeluh. Mungkin luar biasa ya semangatnya, daya tahannya. Dan selalu bilang, alhamdulillah. Saya punya teman dokter. Dia teman saya, dia tahu saya mau pulang. Dia dokter kulit. Dia cerita, mereka seperti orang biasa. Ini foto anak saya, laki-laki, pemuda 20 tahun. Ini main dengan saya, rumahnya bagus, besar, ada kolam renangnya. Sebelum dibom, ini anak saya. Itu kepada saya. Terus anak mana sekarang? Pakai bahasa Inggris. Sudah syahid. Ini nggak mau sakit biasa aja. Ini kemarin anak saya juga syahid. Rumah Anda rata dengan tanah. Hampir semua dokter perawat rumah sakit itu tinggalnya di tenda. Tapi saya yang heran itu pakaiannya tetap rapi, nggak ada serikaan. Jadi tetap rapi, tetap kayak tenaga medis kerja yang rapi. Selalu bilang ini, alhamdulillah. Saya diberi Allah untuk menerima cobaan ini. Nah, itu luar biasa. Saya belajar dari, saya merasa saya ditarbiyah oleh Allah di situ. Doa terasa dekat karena bom itu setiap saatnya. Ada juga tembak-tembakan shoot itu ke rumah sakit. Dan mereka selalu bilang, alhamdulillah. Kami datang ada keluarga perawat yang syahid di bawah. Hampir semua perawat waktu itu keluarganya ya ada yang saya, rumahnya hancur. Saya takziah ke kamar jenazah. Ya sakit, ayah saya meninggal, ayahnya meninggal. Namun alhamdulillah. Selalu bilang alhamdulillah. Enggak ada menyalahkan siapa, menurut kepada Allah enggak. Alhamdulillah. Saya terpilih oleh Allah untuk menerima cobaan. Tapi ini mungkin nggak bisa dibiarkan juga, karena kalau perbatasan itu terus, mereka akan kolaps. Jadi marilah kita doakan dalam setiap doa kita, setiap sholat, dan doa kunut kita agar segera berhenti genosida ini. Sana sudah luar batas-batas kemanusiaan. Kita doakan kepada Allah, hanya kepada Allah kita berserah, hanya bisa berdoa. Kita nggak mungkin. Yang kedua, kalau ada rezeki ya kita bantu mereka. Mereka kerja jadi dokter, jadi perawat, jadi pegawai rumah sakit. Saya juga heran ya, cleaning service itu masih rajin bersihin rumah sakitnya bersih. Padahal mereka itu gaji-gaji luar biasa. Nah, kalau kita ada rezeki, kita bantu transfer untuk bayar gaji mereka itu. Kan mereka butuh makan juga.
juga susah ya, datang ngambil dari mana mereka itu. Itu nanti buat protein mereka juga. Yang selanjutnya selain doa dan donasi, ya kami sudah ke DPR, Bapak sekalian, mohon supaya pemerintah mengupayakan dibukannya pintu-pintu untuk mengantar makanan, obat-obatan dan logistik buat warga Gaza yang berjumlah 2,5 juta, dan minta kepada pemerintah semoga membantu melobi diplomasi politik supaya ini bisa segera, karena manusia ada batasnya. Demikian Bapak sekalian sharing saya, semoga mendapat informasi yang jelas dan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat seluruh kita di Gaza. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.